Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Kembali mengudara di ruang dengar Anda melalui frekuensi 99,9 MHz Radio Edukasi Spensa FM yang akan memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran bagi siswa di era COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ibu gurumu di SMP Negeri 1 Nubatukan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat siswa-siswi SMP Negeri 1 Nubatukan dimanapun kalian berada, khususnya siswa yang beragama Islam, karena pembelajaran kita pagi ini adalah pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam bagi kelas 8. Selamat pagi, salam Jumat. Insya Allah kita semua selalu dirahmati oleh Allah dan senantiasa diberikan perlindungan dan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun belajar dari rumah, tapi kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memperhatikan 3M ya. Mencuci tangan ketika selesai beraktivitas, menjaga jarak, dan mengenakan masker jika keluar rumah. Karena dengan upaya ini kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, baik, pembelajaran kita yang pertama di pagi hari ini adalah Pendidikan Agama Islam kelas 8. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mengawali dengan sholawat ya. Kalian ikut ibu yakin kalian sudah bisa bersolawat dengan baik karena sudah kelas 8 ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anakku sekalian, kita hanya memiliki waktu 30 menit ya untuk kedepannya pembelajaran melalui radio. Jadi kalian harus dengarkan dengan baik dan cermat. Tapi sebelumnya, untuk penyemangat kita pada pagi hari ini, kita diperdengarkan satu lagu religi. Selamat mendengarkan. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah dengan mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tetapi sekali lagi Ibu katakan sebelum kita memulai dan lebih jelasnya lagi, Ibu akan mengulang lagi tentang pengertian iman. Nah, tentu kelas 7 kalian sudah mempelajari itu. Sekarang Ibu ulangi lagi. Iman adalah percaya dan membenarkan. Secara harfiah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amalan perbuatan kita sehari-hari. Berdasarkan pengertian iman tersebut, maka pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul, tidak akan diragukan lagi kebenaran isinya dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Dan hukum beriman kepada kitab-kitab Allah dalam Islam adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib ya, dan kewajiban itu harus ditunaikan oleh setiap pribadi yang beriman. Nah, sama dengan kewajiban beriman kepada Allah, kemudian mendirikan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, dengan demikian seseorang yang tidak mengimani kitab-kitab Allah tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Lalu yang berikut, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bahwa hidup ini penuh dengan cara atau kiat ya anak-anakku sekalian. Kalau kamu ingin pintar, caranya dengan belajar. Harus belajar yang rajin baru kita menjadi pintar.
kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi cerdas. Kalau ingin kaya, caranya kita harus bekerja keras. Kalau kita ingin dihormati, caranya kita harus menghormati orang lain, baru orang lain bisa menghormati kita. Kalau kamu ingin beriman kepada kitab Allah, juga ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ya. Di sini ada 2 cara bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum adanya Al-Quran. Itu caranya. Yang pertama meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karya tulis atau karangan para rasul. Yang kedua meyakini kebenaran isinya. Selama belum dirubah oleh tangan penulis, itu kita masih meyakini bahwa sebelum datangnya Al-Quran masih ada kitab-kitab sebelumnya. Tuh. Terus yang kedua, bagaimana cara beriman kepada Al-Quran? Yang pertama, kita harus mempelajari, kemudian memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran sehingga kita bisa mengapresiasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini dulu kita dengarkan satu buah tembang untuk kita lebih semangat lagi di pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Ada 4 kitab yang diturunkan kepada para rasul. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat ini berarti hukum atau syariat. Pada masa itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel saat itu ya. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dan sebagai muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Qur'an. Salah satunya tertuang dalam firman Allah, yaitu surah Al-Mu'min ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainal musal kitab la'allahum ya'tadun, yang artinya dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar para Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau kaum Yahudi atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Nah, adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dan dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat 55, yang artinya dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Lalu yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awal dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi
saudara kita yang berkeyakinan Nasrani. Lalu yang berikut, yang terakhir adalah kitab Al-Quran ya. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk dijadikan pedoman umat Muslim. Dan tentunya kita harus mengetahui ya sejarah singkat turunnya Al-Quran. Sebelumnya kita sudah mengetahui sebelum turunnya Al-Quran ada 3 kitab yang diturunkan, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat. Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Senin ya, tanggal 17 Ramadan, di bulan Ramadan ya. Ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Pada saat itu beliau berkhalwat di Gua Hira. Adapun wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayo, pasti sudah hafal semua kan? Ibu yakin kalian pasti sudah menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba kita bacakan sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal malam ya'lam. Al-Quran diturunkan dengan memuat 114 surat, kemudian 6.666 ayat dan 345.034 huruf. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, dan tepatnya kita sebut 23 tahun ya turunnya Al-Quran. Itu masa lamanya turun Al-Quran, yaitu 13 tahun pada waktu Nabi Muhammad masih berada di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Kenapa sehingga lama sekali ya Al-Quran itu diturunkan? Karena Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan background history atau asbabun nuzul. Dalam bahasa Inggris disebut background history ya. Background history itu latar belakang. Kemudian dalam bahasa Al-Quran biasa disebut dengan asbabun nuzul. Nah, itu latar belakang turunnya Al-Quran. Jadi setiap ayat yang turun itu harus melatar belakangi suatu persoalan. Kalau persoalan kemudian Allah menurunkan ayat itu untuk menjadikan semacam solusi kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat. Yang berikutnya lagi kita sampai ke isi pokok Al-Quran. Kalian bisa perhatikan di modul ya. Sudah buka semua kan modulnya? Di halaman 6. Isi pokok Al-Quran. Yang pertama berisi tentang tauhid dan akidah Islam, yaitu menyangkut keyakinan ya, keyakinan kita kepada agama kita, kepada Islam. Terus yang kedua adalah tentang ibadah dan cara mengabdi kepada Allah. Ibadah seperti kita melaksanakan sholat, kemudian kita berpuasa pada bulan Ramadan, yang intinya berada dalam rukun Islam ya, rukun Islam dan rukun iman. Itu dia menceritakan bagaimana ibadah dan cara mengabdi kepada Allah. Yang berikut janji dan ancaman. Isi Al-Quran yang ketiga adalah tentang janji dan ancaman. Janji Allah kepada umat bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan maka ganjarannya adalah pahala. Kemudian ketika nanti di yaumil akhir tempat kita adalah di surga, karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang baik ya.
Kemudian ancaman bagi yang selalu melaksanakan dosa, yang sering melakukan dosa, itu ancamannya ketika di yaumil akhir dia akan kekal di dalam neraka. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, cara atau jalan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia dan maupun di akhirat. Itu kita memiliki cara yang berbeda-beda ya, bagaimana kita bahagia. Itu kita setiap orang memiliki caranya berbeda-beda. Yang berikut cerita atau sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu cerita tentang para rasul sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi rasul itu kan ada 25. Jadi ceritanya itu semua terekam di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa dan Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi sebelum juga memiliki cerita dan sejarah sendiri, yang semua itu tertuang di dalam Al-Quran yang menjadi isi pokok Al-Quran. Yang berikut, isi pokok Al-Quran berikut adalah akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada orang teman sebaya atau orang-orang yang lebih muda dari kita. Intinya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu bagaimana hubungan kita kepada Allah, dan hablum minannas itu bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Yang berikut memuat tentang soal muamalah. Muamalah ini adalah tentang kedamaian dalam hidup, kemudian pergaulan manusia dengan sesamanya. Yang tadi Ibu sudah katakan biasa disebut dengan hablum minannas. Oke, yang terakhir adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa banyak ilmu pengetahuan yang kita dapati di dalam Al-Quran ya, karena menuntut ilmu dalam Al-Quran itu adalah wajib ya, wajib. Dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki keistimewaan di mata Allah, dan Allah menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Yang berikut adalah tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran ya. Memuat tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Seperti yang Ibu katakan tadi, Al-Quran memuat tentang kisah-kisah para nabi terdahulu yang 25 rasul, kemudian para nabi yang tidak kita ketahui ya, karena nabi itu banyak ya, tapi yang kita tahu itu hanya 25 rasul. Kemudian keistimewaan Al-Quran berikut memberikan ketentraman jiwa. Apabila kita membaca Al-Quran, kita merasa tenang, tentram. Ketika kita ada persoalan, kita mencoba membaca Al-Quran, ada rasa damai di situ ya. Ibu yakin kalian semua, kita semua sudah pernah merasakan itu, dan insya Allah kita akan selalu merasakan itu ketika kita membaca kitab kita Al-Quran. Yang berikut keistimewaan Al-Quran adalah mengangkat derajat umat Islam yang sungguh-sungguh mengamalkan isinya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah menjanjikan Dia akan mengangkat derajat kita ya. Sampai di sini dulu kita dengarkan satu tembang manis untuk menambah semangat kita. Baik anak-anakku sekalian, dengan demikian maka kita cukupkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 pada hari ini. Pesan Ibu, jangan lupa jaga kesehatan agar imunitas kita tetap terjaga dan tidak menurun ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.